Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Erli Astuti, CGP Angkatan 11, kelas 39B, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Sehingga dapat disimpulkan, tujuan pendidikan adalah sebagai tuntunan. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri dengan mengutamakan kearifan sosial kultural pada daerahnya masing-masing pada seluruh Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya beranggapan pembelajaran yang dilalui peserta didik hanya terfokuskan pada perpindahan pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Guru dianggap sebagai sumber pembelajaran utama untuk peserta didik menyerap informasi, sedangkan peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama tanpa mempertimbangkan karakteristik murid. Nilai kognitif sebagai acuan dalam tujuan pembelajaran. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mengetahui dan meresapi hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berkeinginan untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada kelas saya. Hal itu antara lain, pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Memperhatikan semua aspek pembelajaran, kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya, memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, memilih cara belajar, kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Strategi yang akan diterapkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memahami dan mengenali karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam dan kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif, dengan memanfaatkan permainan dan teknologi dalam pembelajaran. Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, amati kelemahan dan kekuatan. Memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Terima kasih, salam guru penggerak.